Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 serta yang ke-13 dan yang ke-14 dengan perikop perumpamaan penabur. Judul khotbah kita sore hari ini adalah The Rocky Ground Faith. The Rocky Ground Faith artinya iman yang tumbuh di bebatuan. Demikian bunyi firman. Dan yang lain jatuh di tanah di atas bebatuan, dan ketika tumbuh dia menjadi kering karena tidak mengandung kelembapan air. Dan yang lainnya jatuh di tengah semak duri, dan setelah tumbuh bersama dengan semak duri itu mereka mengimpitnya. Yang ke-13 ayatnya, dan yang di atas bebatuan adalah mereka yang ketika mendengarkan menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya untuk sesaat, dan pada saat pencobaan mereka undur. Dan yang jatuh ke semak duri adalah mereka yang telah mendengarkan, dan ketika bertumbuh mereka diimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, dan mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini contoh perumpamaan Bapak Ibu yang diberikan Yesua pada waktu dia mengajar. Apa yang harus kita lihat dari pola perumpamaan tentang the rocky ground faith atau benih yang jatuh di bebatuan? Pertanyaannya, waktu benih atau dafar Elohim ditebarkan, waktu kita beribadah kita merasakan kuasa Tuhan, pada waktu firman itu ditaburi, apakah bertumbuh atau tidak pada waktu di bebatuan? Yang pertama kita bicara tentang yang bebatuan dan semak duri. Kira-kira waktu di bebatuan tumbuh tidak imannya? Penjelasannya di ayat 13. Yang di atas bebatuan itu mereka mendengar firman Tuhan, terus mereka bersuka cita, tapi tidak berakar, hanya sesaat saja. Setelah itu mereka masuk dalam pencobaan dan mereka mundur. Kira-kira imannya bertumbuh atau tidak? Sedikit, tapi mundur. Ada pertumbuhan, tapi mereka mundur. Kalau kita lihat contoh gambar ini, dia naikkan benihnya, tetapi dia berbuah tidak, akarnya dalam tidak. Nah itu, tumbuh iya. Banyak yang percaya Bapak Yahweh, banyak yang menyembah Bapak Yahweh, banyak yang percaya Yesua HaMasiah. Tapi pertanyaannya, mereka menghasilkan buah pertobatan atau tidak? Bapak Ibu, di akhir zaman, Tuhan mencari penyembah yang benar. Yang menyembah, ingat ada roh dan kebenaran. Roh di situ huruf besar dalam kitab Yohanes, itu bicara tentang roh Bapak Yahweh. Kebenaran itu hanya dalam Yesua HaMasiah. Jadi kalau yang lain tidak mungkin bisa berakar. Dia tidak ada air untuk melembabkan dan imannya tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena waktu pencobaan dia mundur. Yang namanya bertahan sampai akhir itu berarti bukan hidupnya senang Bapak Ibu. Itu ada di dalam berbagai tantangan. Bapak Yahweh itu sudah buat kita tersistem sama Yesua dengan darahnya kepada Bapak Yahweh. Tapi bagaimana kita berakar? Kalau kita punya hidup, pada waktu kita datang beribadah, Bapak Ibu ketahuilah, siapkan hatimu, pasti daftar Elohim tumbuh di tanah yang tepat. Ada yang datang, semua kita pasti dengan masalah.
Tapi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, sebelumnya Tuhan bilang damai dulu. Karena Tuhan mau tanah itu digarap, hati kita ibarat tanah. Supaya waktu benih itu ditaburi, dia berakar, dia bertumbuh, dan dia membuahkan hasil. Buktikan buah pertobatan kita, supaya dunia bisa melihat. Kalau hanya sebatas khotbah, yang lain tidak bisa terima. Kenapa? Karena mereka tidak ada di dalam kita. Tetapi waktu hidup kita memancarkan buah pertobatan tanpa kita berkhotbah, orang akan penasaran dengan hidup kita yang lama dan hidup kita yang di dalam Yeshua HaMashiach. Yang waktu di dalam pencobaan, mereka akan mundur. Berapa banyak yang mencari Bapak Yahweh dan yang sudah mundur? Saya bersyukur Bapak Ibu, kitalah umat pemenang. Diuji seperti apapun, kita harus berakar. Dibuat seperti apapun, ketahuilah, Yeshua tetap sama. Dia tidak akan pernah berubah dengan perkataannya. Kuasa namanya tetapi ada, amin. Mau disembunyikan ribuan tahun lamanya nama yang kudus, pada waktu yang tepat pasti dibukakan. Inilah waktunya. Itu pertanda bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Iman itu tidak akan pernah bertumbuh di dalam kesenangan. Benar Bapak Ibu? Sekarang kalau Bapak Ibu dikasih keuangan yang besar, sudah terlalu melimpah, pasti yang kita pikirkan adalah, wah kita mesti buat ini, kita mesti buat ini. Pasti kebutuhan jasmani kita. Tapi bagaimana dengan sikap orang yang Tuhan percayakan keuangannya hanya sekedar menengah, bahkan kurang? Setiap hari dia akan menangis untuk dia harus makan saja. Dia punya peperangan. Kualitas iman dinilai pada waktu kita berhadapan dengan masalah. Tunjukkan kualitas imanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, engkau akan lebih dari pemenang. Karena kemenangan dalam Yesus sudah ada. Saya pikir kalau iman kita yang dulu itu iman regenerasi ya. Itu iman yang turun-temurun. Tapi waktu kita jumpa nama Yahweh, itu iman kita masing-masing Bapak Ibu. Ada yang orang tuanya tidak terima, kita sendiri nih. Ada yang suami dan istrinya tidak sama-sama, ada yang anak-anak, berarti kita dipanggil masing-masing. Iman kita berarti bukan iman yang turun-temurun. Berarti pengalaman kita dengan Tuhan. Berarti Tuhan datang menjumpai kita secara pribadi. Lewat apa saja? Ada lewat sakit, lewat persoalan, lewat pergumulan. Bahkan waktu kita menyembah, dia bisa nyatakan. Dengan caranya yang ajaib dia akan bekerja. Tapi kembali kepada kita masing-masing. Mulai dari engkau bertobat. Memperkenalkan nama Yahweh dalam hidup. Adakah buah pertobatan? Posisi kita ada di sebelah mana? Apakah benih yang jatuh itu benar di tempat yang tepat atau di wadah yang salah? Itu kembali kepada kita masing-masing. Bapak Yahweh, apakah saya sudah menjadi orang yang imannya tumbuh di tanah yang subur atau di bebatuan? Hitunglah dari berapa tahun engkau dipanggil dalam nama yang kudus. Buah apa yang sudah engkau nyatakan? Ataukah waktu kita mulai yang tadinya dulu kita punya sifat seperti ini terus mulai berubah, terus karena dipertentangkan dengan tantangan, lalu kita mulai beralibi dengan Tuhan. Saya sudah berubah, tapi dia terus-terusan seperti itu. Tapi mereka seperti itu, tapi keadaan. Kita menyalahkan kondisi. Ingat, air di mara yang pahit, Bapak Yahweh sanggup membuat manis. Semua keputusan tergantung kita masing-masing. Kedatangan Yeshua kali kedua sudah sangat dekat. Kita tunggu tanggal main setelah Paskah. Berjaga-jaga, sungguh berjaga-jaga. Kalau ada masalah bersyukurlah. Itu posisimu lagi berjaga-jaga. Jangan pernah berhenti membayar harga, karena upahmu besar disamai. Kalau iman kita seperti iman bebatuan, seperti khotbah kita hari ini, the rocky ground faith, percayalah engkau tidak akan naik ke samai. Kalau imanmu hanya sebatas jatuh di semak belukar, tidak akan pernah pengangkatan.
Kalau imanmu hanya dengan posisi kesenangan, tidak mau bayar harga, tidak mau dipermalukan, tidak mau ditolak, mau terus diterima sama dunia ini, tidak akan pernah engkau ada dalam pengangkatan. 1000 kali engkau teriak nama Yahweh yang kudus, tapi engkau tidak mau menjadi pelaku firman-Nya, tidak akan pernah engkau bisa berakar dalam iman. Karena waktu Yesua datang di bumi, dia hanya menjumpai iman. Jangan-jangan waktu aku datang ke bumi, aku tidak menjumpai iman. Semakin hari ke depan Bapak Ibu, kita akan terus diperhadapkan dengan goncangan yang sangat besar. Disitulah kita dimurnikan. Waktu kita keluar dari air, pertama baptisan air, kita keluar. Kita punya hidup lama mati, kita hidup dengan hidup yang baru. Waktu kita keluar dari air karena kita mengaku baptisan Yesua HaMashiach, Ruach HaKodes seperti burung merpati. Pada waktu kita keluar dari air, yang terlihat adalah karunia lepas karunia. Itulah Roh Kudus menyertai. Kita tidak mampu untuk bisa melayani tanpa karunia lepas karunia berlaku. Itu bukti bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan ada yang dibilang padang gurun, itu baptisan api. Kita akan dibakar habis-habisan sampai muncul seperti emas yang murni. Semua yang tidak benar dalam hidup kita akan dibakar karena itu tidak baik. Sampai muncul, sekalipun kualitas iman hanya segenggam, tapi bagi Tuhan itu lebih berharga daripada semua dibusukan. Bagaimana kondisi kita? Apakah karena pada waktu kita ikut Tuhan Yesua, terus diperhadapkan dengan aturan Torah, kita tidak bisa ke sini, tidak bisa ke situ. Itu membuat kita mundur, Bapak Ibu. Semakin ditekan, semakin kita muncul. Prinsip kita semakin dihina, semakin kita buktikan. Jangan pada waktu kita dihina, kita balas hina, Bapak Ibu. Itu pekerjaan dunia. Jangan terpancing waktu kita dihina, terus kita balas hina. Jangan terpancing waktu ada mulut yang mengutukmu, kembalikan berkat bagi mereka. Itu pola Yesua HaMashiach. Mulut kita hanya dibuat untuk memuji dan memberkati. Urusan balas-membalas bukan urusan kita, urusan Bapa Yahweh. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman, dan yang lain lagi jatuh ke tanah yang subur, dan setelah tumbuh dia menghasilkan buah 100 kali lipat. Setelah mengatakan hal ini, dia berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Ayat yang ke-15. Dan yang di tanah yang subur adalah mereka yang setelah mendengarkan firman dalam hati yang benar dan baik, mereka memegangnya erat-erat dan menghasilkan buah dalam ketabahan, bukan buah dalam kesenangan. Orang yang memunculkan buah apa? Buah pertobatan, buah roh. Ada kasih, sukacita sampai kepada penguasaan diri. Harus berbuah sesuai musim. Kalau musimnya kita harus mengasihi, tetap punya kasih. Kalau musimnya kita harus menahan emosi, harus buahkan kesabaran. Kalau musimnya kita harus memberkati dengan kemurahan, sekalipun kondisi keadaan kita kurang, kalau Tuhan suruh memberkati, tetap memberkati. Kalau Tuhan suruh engkau memberi yang terbaik, berilah yang terbaik hari ini. Kalau uang itu hanya untuk pelayanan secara dunia, karena kita butuh uang. Tapi hati kita, waktu kita duduk dalam hadirat, tapi hati kita masih hancur, hati kita masih terombang-ambing, pikiran kita terintimidasi, ada pikiran liar. Bisa lepaskan itu Bapak Ibu. Merdekalah waktu kita ada dalam hadirat. Karena waktu di dalam hadirat Tuhan, pasti semua bebanmu terlepas. Engkau akan bersuka cita. Pas pulang, tantangan, engkau akan berakar. Seperti ayat yang tadi, bertumbuh di tanah yang subur. Semua yang Tuhan perhadapkan dengan apa yang engkau alami, engkau tabah. Tabah bukan berarti ya sudah kita terima saja. Oh tidak, kita fight juga, tapi dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, di hari-hari yang terakhir, ini ada pengayakan
ada tapisan besar-besaran. Jangankan jemaat, gembala pun ditapis habis-habisan. Karena di depan Bapak Yahweh tidak ada yang namanya gembala dan jemaat. Kalau diminta pertanggungjawaban, iya. Tapi kalau di depan Bapak Yahweh, gembala dan jemaat sama-sama bertanggung jawab dengan apa yang sudah dinyatakan. Ingat, yang menghakimi kita adalah firman. Jadi setiap firman yang kita dengar, yang kita sudah mengerti baik buruk, pada waktu kita dipanggil di hadapan Tuhan, firman itu yang menghakimi kita. Bukankah aku sudah menyatakan lalu firman-Nya? Bapak Yahweh itu tidak pernah menuduh kita dengan sembarangan. Dia punya perkataan itu. Makanya waktu Yesus dicobai, dia cuma bilang, ada tertulis, ada tertulis. Sama setan saja, Yesus tidak hajar habis-habisan. Dia pakai firman, karena dari firman Yahweh lah itu keadilan. Bagaimana dengan orang-orang yang memusuhi kita? Jangan kita memusuhi mereka. Karena waktu kita memusuhi, kita lagi menghakimi. Walaupun tidak dengan kata-kata, tapi sikap hati kita salah di hadapan Tuhan. Jaga hatimu, minta Roh Kudus membalut hatimu. Bebat dengan kasih Yesus, sampai engkau tidak mampu untuk sakit hati dengan perbuatan orang-orang kepada kita. Ada tiga tokoh kitab suci yang saya pikir kita bisa pelajari. Yang pertama, kita tahu adalah Iyob. Tahu Iyob? Iyob atau Ayub. Tahu kisahnya Bapak Ibu? Ayub itu atau Iyob, dia gatalnya bukan di daging, gatalnya di tulang. Makanya dia pecahkan beling, dia garuk dengan, karena tulangnya yang gatal. Sudah habis semua harta kekayaannya, mati semua anak-anaknya, dia kena sakit, maka dia mengkoyakkan jubahnya. Kita dikasih tantangan satu saja, kita bergumul nangis-nangis sampai bisa salahkan Tuhan. Ayub saleh bukan berarti dia tidak berdosa, Bapak Ibu. Salehnya dia di mana? Waktu apa saja yang dilakukan anak-anaknya salah atau dia punya hati yang ini, terus langsung dia bawa korban untuk penghapusan dosa. Nah, kalau kita mau dibilang orang saleh, waktu kita buat salah, cepat langsung ngaku sama Tuhan, saya tadi buat salah. Engkau saleh, kenapa? Darah Yesus hapus seperti tipeks, tidak ada cacat celah. Waktu kitab itu dibuka, kita murni. Di dalam kisah ini, dari benih yang ditabur di tempat yang tepat. Yang pertama, Ayub itu penderitaannya mendatangkan berkat berlipat ganda. Semua yang sudah diselesaikan sama Tuhan dengan cara semua malapetaka yang datang, Tuhan ganti lipat kali ganda. Bapak Ibu, kalau hari ini semua itu diambil daripadamu waktu engkau mengikuti Bapak Yahweh, percayalah Ayub pernah mengalami hal yang luar biasa. Penderitaan yang kau alami tidak bisa menandingi kemuliaan Tuhan yang kau terima. Yang pertama, engkau bisa menerima berkat lipat kali ganda. Tahan uji Bapak Ibu, engkau pasti teruji. Iyob pasal 42 ayat 10. Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Dan Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu. Waktu ada yang merasa kehilangan apa saja, jangan pernah mundur dari hadapan Tuhan. Karena 2 kali lipat Tuhan akan berikan bagi kita. Jangan mundur waktu engkau lihat masalah. Percayalah, tiang awan dan tiang api itu tetap menyertai kita. Yang kedua, Yosef. Penderitaan membentuk karakter seorang pemimpin. Kita baca dalam Bereshit 41 ayat 40 sampai 43. Ini yang terjadi kepada Yosef. Karena pada waktu Bapak Yahweh memperhadapkan dia dengan seluruh keadaan yang dia alami selama 13 tahun, Yosef tidak pernah menghujat Tuhan. Ada kisah di dalam kitab Yasar, dia pergi ke kuburan mamanya, terus dia hanya nangis di situ.
Ya, secara manusia itu wajar. Dia nangis, dia keluarkan semua unek-uneknya, tapi dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Adakah pada waktu kita diperhadapkan dengan tantangan, terus kita salahkan Tuhan? Bapak Yahweh, kenapa waktu kami ada di dalam penderitaan sepertinya Engkau diam dan tidak memberikan pertolongan? Iman kita di akhir zaman itu harus kuat Bapak Ibu, karena goncangan akhir zaman Yesus datang kali kedua itu kuat sekali. Kejadian 41 ayat 40 sampai 43. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta inilah aku lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Firaun atau Paro kepada Yosef, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Paro menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yosef, dan dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya, dan dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua, dan orang berseru di hadapannya hormat, dan memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, Bapak Yahweh memberikannya luar biasa bagi Yosef. Bukan hanya menjadi orang yang sangat terhormat, tapi benar-benar dia dipermuliakan. Waktu kita jadi pemimpin Bapak Ibu, jangan sampai ada yang mengumpat kita di belakang. Kenapa? Karena cara pimpinan kita itu salah. Tapi pada waktu karaktermu dibentuk dari penderitaan, engkau akan memimpin, kemuliaan akan mengikuti engkau. Ini janji Bapak Yahweh bagi kita semua. Yang ketiga, contoh karakter yang bisa kita lihat dari Rasul Saul. Dari penderitaan Rasul Saul, dia menghasilkan iman yang murni. Kenapa saya bilang iman yang murni? Karena dari dulu, dari latar belakangnya, Rasul Saul itu bukan orang yang benar seperti Hiob maupun Yosef, bukan seperti Ayub ataupun Yusuf. Rasul Saul dia bunuh orang-orang benar. Cara Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai orang yang kelihatannya benar, dari keluarga yang baik-baik, tapi Tuhan bisa pakai seorang pembunuh. Terserah Tuhan. Berarti bukan kebaikanmu yang dia lihat, tapi dari sisi hati sikapmu Tuhan tahu. Sekali dia seorang pembunuh, pasti ada sesuatu yang positif yang Tuhan tangkap. Percayalah Bapak Ibu, bahwa pada waktu Tuhan melihat kita, Tuhan melihat hasil buatan tangannya yang sempurna. Tuhan menilai kita, engkau tetap sempurna di mataku. Tuhan, dari tempat tahta yang maha tinggi, dia bisa melihat pribadi kita jauh dari sana. Dasar hati kita, rahasia hati kita yang tersembunyi, pasti dia tahu. Rasul Saul dipakai Tuhan luar biasa. Dia bunuh orang-orang percaya sampai Tuhan menjumpai dia. Saat dia dijumpai Bapak Ibu, yang dia alami adalah dia bayar harga atau tidak? Dia dianiaya sampai masuk di dalam penjara. Waktu Bapak Ibu dipanggil keluar dari dunia kegelapan masuk kepada terang Yeshua HaMashiach, jangan kira semua pelanggaranmu sudah dihapus, dosamu sudah diampuni, terus engkau tidak bayar harga Bapak Ibu. Tebus semua waktu yang sudah lalu itu dengan hidupmu yang sekarang. Sampai kepada Yeshua datang, upahmu itu banyak karena engkau suka bayar harga. Harus sampai katamu keluar Bapak Ibu seperti Rasul Saul. Hidupku bukan aku lagi. Imannya benar-benar murni. Semua yang dibuat cuma apa yang Yeshua mau. Yang ketiga, penderitaan menghasilkan iman yang murni. Sampai Tuhan mempercayakan proyek-proyek besar untuk kemuliaannya. Rasul Saul, dari tangan yang terbelenggu, dia menulis semua beberapa kitab yang Tuhan percayakan. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang pembunuh Tuhan pakai untuk memberitakan namanya. Siapa kita bisa menilai seseorang? Jika Tuhan di pihak kita, masa lalumu tetap menjadi yang luar biasa bagi Tuhan. Waktu kita dipulihkan, masa lalu kita tidak menjadi aib.
tapi kita bisa berdiri dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya Tuhan sudah angkat celah dan aib kita. Karena celah dan aibmu, Yesus sudah tutup dengan semua pengorbanannya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu, atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri, bahwa Yesus HaMasihi ada di dalam kamu? Karena jika tidak, kamu adalah seseorang yang tidak tahan uji. Buktikanlah dirimu, apakah Yesus di dalam engkau atau tidak. Mari Bapak Ibu, buktikan kita semua sama-sama. Karena firman datang, bukan hanya yang mendengar, yang menyampaikan pun sama-sama. Kita diajar sama Roh Kudus. Kita buktikan apakah Yesus ada di dalam kita. Yesus sampai di tiang kayu salib selesai hidupnya, tidak pernah dia memusuhi siapapun, tetap dia penuh pengampunan. Melalui kisah Iyop, Yosef, dan Rasul Saul, kita melihat penderitaan untuk melakukan hal yang benar bukanlah sebuah beban, tetapi kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Yesus HaMasihi. Amin. Ya Bapak Ibu, dunia ini saya tadi bilang ini sistem. Tapi hari ini kita harus membuat dunia ikut kita. Seperti ini. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, seakan-akan tidak peduli dengan maunya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Percayalah sampai orang memegang sit-sit kita dan nyatakan, aku mau ikut engkau, sebab Elohim yang hidup ada di dalam engkau. Jangan pernah mengejar dunia. Taklukkanlah dunia, dia yang harus mengejar kita. Kita tidak akan pernah tunduk kepada sistem dunia. Kita juga harus berhikmat, bijaksana. Tetapi untuk terjerat, Tuhan pasti jauhkan kita. Demikian kebenaran firman, sukses bagi kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Angkat kedua tanganmu, hai umat Yahweh, dan terimalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Yevareka Yahweh Weismereka. Yahweh Pana Weleka Wikuneka. Amen. Kene Roso Isa Yahweh Pana Weleka Wishem Leka Shalom. Amen. Kene Roso. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baru kata baik, baru kata basade. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di dalam. Baru perifitnika uveri manteka, uveri verteka shikara veka vestelot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Baru tanah kau disartekan, diberkatilah batumu dan tempat adonanmu. Baru kata berfoi kau, baru kata beceteka, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau